Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Melani, NPM 158, akan mensimulasikan NPP Connected kelas 4 tema 3. Berikut simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ibu ya. Berdoa, dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, siapa yang sekarang tidak masuk? Ani, kemana Ani? Sakit. Mudah-mudahan Ani cepat sembuh ya. Nah, anak-anak biar tetap semangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. Yang akan dipimpin oleh ibu sendiri ya. 1, 2, 3. Selesai. Wah, semangat sekali kelas ini. Oh iya, kalian pernah tidak mendengarkan cerita dongeng dari ibu kalian masing-masing? Pernah? Wah, ternyata kalian sudah pernah ya mendengarkan cerita dongeng dari ibu kalian masing-masing. Oh iya anak-anak, dongeng pasti ada gagasan pokok, gagasan pendukung, serta pasti ada watak di setiap karakter cerita tersebut. Jadi, materi kita hari ini adalah gagasan pokok. Pertama, kedua, gagasan pendukung ya. Yang ketiga tadi apa? Watak. Ya, benar, watak. Nah, anak-anak, kalian cermati PPT yang ibu berikan ya. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan gagasan utama dan gagasan pendukung. Kalian simak ya. Apakah kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan gagasan utama dan gagasan pendukung? Yuk, kita cari tahu bersama. Gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Keberadaan gagasan utama tersebut dapat dinyatakan secara eksplisit atau implisit. Gagasan utama yang eksplisit dijumpai dalam jenis paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Dalam jenis paragraf ini, gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Sementara itu, gagasan utama yang implisit umumnya dijumpai dalam paragraf deskriptif dan naratif. Ciri gagasan utama yaitu kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf hanya terfokus pada isi dari topik paragraf. Kalimat utamanya pun tersebar dan mendominasi paragraf. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan pendukung umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Contoh, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan.
Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Gagasan pokok di atas adalah pawai budaya sangat menarik. Kalimat pokok di atas adalah pawai budaya yang menarik bagi warga kampung Babakan. Gagasan pendukung di atas adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman menanti rombongan pawai di alun-alun. Jadi, gagasan pokok terdapat dalam kalimat pokok dan biasanya ada di kalimat pertama setiap paragraf. Gagasan pendukung terdapat di kalimat kedua dan seterusnya setiap paragraf. Apakah kalian sudah mengerti apa pengertian dari watak? Yuk kita pelajari. Watak. Pengertian watak dalam suatu cerita atau cerpen adalah suatu bentuk pemberian karakter pada suatu tokoh tertentu untuk memberikan penegasan. Watak dalam cerita dibagi menjadi dua, yaitu antagonis dan protagonis. Antagonis memiliki sifat atau karakter yang jahat, sedangkan protagonis memiliki sifat atau karakter yang baik. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dari penjelasan yang Ibu berikan? Nah, setelah kalian mengamati PPT yang Ibu berikan, ayo, apa sih pengertian gagasan pokok? Ya, benar. Gagasan pokok adalah kunci perkembangan dari setiap paragraf atau gagasan perkembangan di setiap paragraf. Kita tulis ya. Nah, kalau gagasan pendukung tadi apa? Ya, gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung penjelasan dari gagasan pokok. Penjelasan gagasan pokok. Nah, yang terakhir watak. Watak tadi apa? Ya, betul. Watak adalah karakter dari setiap tokoh. Nah, anak-anak, kalian simak baik-baik ya. Ibu akan menceritakan sebuah dongeng tentang kelinci dan kura-kura. Kalian pasti pernah kan mendengar dongeng ini? Pernah. Nah, tapi Ibu bacakan terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Di sebuah hutan yang lebat, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari dengan cepat. Dia dijuluki pelari tercepat di hutan itu. Bahkan semua hewan juga mengakuinya. Tapi sayang, ketenaran yang dimiliki si kelinci membuat menjadi sombong dan besar kepala.
Dia selalu menyombongkan kemampuan di setiap hewan yang dilewatinya. Dia selalu berlari dengan cepat sehingga menerbangkan bulu-bulu di sekitarnya dan membuat hewan yang dilaluinya menjadi batuk. Pada suatu hari, ada kelompok hewan yang tengah bercakap-cakap. Mereka bercanda dan berbagi cerita tentang kisah-kisah lucu yang pernah mereka alami. Hewan-hewan itu adalah kura-kura, keong, dan bekicot. Tapi waktu tengah asik bergurau, tiba-tiba kelinci datang dan berlari dengan cepat. Debu yang berterbangan tentu saja membuat tiga sekawan itu terbatuk-batuk. Hai kelinci, kami tahu bahwa kamu bisa berlari dengan cepat. Tapi apakah kamu bisa menghargai juga teman-teman di sekitarmu? Teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan menghampiri mereka. Hah? Buat apa? Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari komunitas hewan lambat seperti kalian? Pasti karena kalian iri, sebab tak mampu berlari secepat aku dan hanya bisa meraih pelan-pelan saja. Hahaha, kata si kelinci malah mengejek. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi geram. Dia tak terima jika dia dan teman-teman dilecehkan begitu saja. Jangan sombong kau kelinci. Kalau kau berani, mari kita lomba lari. Aku yakin aku mampu mengalahkanmu, tantang kura-kura. Mendengar tantangan itu, si kelinci tertawa babak. Hahaha, kau mengalahkanku. Hahaha, kau ini belum tidur, tapi sudah mengigau. Dasar pura-pura bodoh. Baiklah, demi menjaga nama baikku, karena kelancanganmu, aku akan memberikanmu pelajaran tentang arti kemenangan dan kecepatan, jawab kelinci. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berlomba. Si bekicot bertugas sebagai hakim di garis start, sedangkan si keong berada di garis finish untuk mengawasi siapa yang sampai terlebih dahulu. Dan lomba lari itu dimulai. Dengan mudahnya, si kelinci memimpin lomba. Dia berlari jauh di depan kura-kura yang melangkah lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa semakin menghina. Tapi si kura-kura tetap berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap berlari dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya. Melihat kegigihan kura-kura, timbul niat usul di hati kelinci. Sebenarnya kurang beberapa langkah lagi, si kelinci sudah sampai di garis finish. Tapi dia ingin mengejek si kura-kura lebih dari itu. Maka dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dekat garis finish. Dan ketika si kura-kura sudah tinggal beberapa langkah lagi di garis finish, dia akan dengan cepat mendahulunya. Tentu saja, hal itu pasti membuat si kura-kura putus asa dan dia bisa mengejeknya sesuka hati. Di kejauhan, kura-kura masih berusaha berlari dengan sekuat tenaga. Keringat bercucuran, tapi dia tak memperdulikannya. Apalagi ketika dari kejauhan dia melihat kelinci istirahat di bawah pohon seolah mengejeknya, membuat kura-kura semakin bersemangat dan terus berusaha. Sementara itu, si kelinci yang menunggu kura-kura di bawah pohon menjadi sangat bosan. Karena langkah kura-kura yang cukup lambat, maka membutuhkan waktu yang lama bagi kura-kura untuk sampai di garis finish. Jadi ngantuk, lebih baik aku tidur sejenak untuk menunggu si kura-kura tiba di sini. Dengan langkah yang begitu lambat, butuh waktu lama baginya untuk mengejarku, kata kelinci. Kemudian tertidur. Tapi udara pohon yang cukup sejuk ditambah dengan hembusan angin sepoi-sepoi cukup segar membuat kelinci tertidur pulas. Bahkan dia tak menyadari kura-kura berusaha melewatinya. Ketika dia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menempatkan langkah terakhirnya tepat di garis finish sehingga kelinci tak bisa mendahulinya. Akhirnya kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Nah, anak-anak, setelah
kalian mendengarkan cerita yang ibu sampaikan. Ayo kita cari tahu bersama tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Gagasan pokok. Paragraf 1. Nah, di gagasan pokok paragraf 1 ada gagasan pokoknya? Nah, betul. Kelinci yang sombong dan berlari dengan cepat. Nah, untuk gagasan pendukungnya ini. Apa? Ya, betul. Di sebuah hutan yang lebat ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari dengan sangat cepat. Dia dijuluki pelari tercepat di hutan itu. Bahkan semua hewan juga mengakuinya. Tapi sayang, ketenaran yang dimiliki si kelinci membuat dia sombong dan besar kepala. Nah, itu gagasan pendukung. Nah, itu gagasan pendukung di paragraf 1. Kita lanjutkan gagasan pendukung di paragraf 1. Di sebuah hutan ada seekor kelinci yang berlari cepat. Dan memiliki sifat sombong dan juga keras kepala. Besar kepala. Nah, kan kita sudah selesai mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Kita lanjutkan, yaitu di sini Ibu mempunyai sebuah LKPD untuk kalian. Nah, setelah itu kalian kerjakan. Oh iya, Ibu akan membentuk kalian kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa. Di setiap kelompok nanti akan memberikan kesan terhadap cerita teks yang sudah Ibu bacakan. Paham? Nah, ini Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Ya. Gimana? Selesai? Ya. Oh iya. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca teks cerita kelinci dan kura-kura? Menyenangkan? Oh iya, pasti seru kan? Karena kalian dapat memetik
sebuah hikmah di cerita yang sudah kalian bacakan. Oh iya, tadi Ibu lupa. Ibu belum menanyakan bagaimana watak di setiap tokoh. Ayo bisa menjawab? Ya, kelinci yang memiliki sifat sombong dan kura-kura yang memiliki sifat bekerja keras. Jadi, watak kedua tokoh sangat berbeda ya. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan sebuah soal untuk memperkuat pengetahuan kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Sudah siap? Nah, baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai latihan soal yang akan kita kerjakan bersama, yang tentunya mempunyai fungsi untuk memperkuat materi kita hari ini. Soal nomor 1. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa. Soal nomor 2. Gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf, pengertian dari. Soal nomor 3. Gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama, pengertian dari. Soal nomor 4. Gagasan utama yang eksplisit dijumpai dalam jenis beberapa paragraf. Soal nomor 5. Protagonis dan antagonis merupakan macam-macam. Pembelajaran kita hari ini apa anak-anak? Ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat mengerti tentang pengertian gagasan pokok, gagasan pendukung, serta menentukan watak di setiap tokoh. Dan kalian dapat menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung di setiap paragraf, serta menentukan watak di karakter cerita yang sudah kalian baca. Oh iya, di sini Ibu juga mempunyai soal untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti kita cocokkan bersama di lain hari. Bagikan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.